bin misalnya kacang kedelai yang agak besar ya, kita taruh ya, si kacangnya bebas udaranya, dapat matahari, yang satu taruh dalam ruangan, yang satu kita tutup Pak, pakai kain. Terus setelah sehari, 2 hari, 3 hari, ya tetap aja kita siram mereka itu ya, kita sirami masing-masing, tumbuh enggak? Grow dia. Tumbuh kan? Tumbuh Bu, tumbuh. Tumbuh enggak? Tumbuh ya. Nah, sekarang bandingkan. Kita buka ya. Yang di sinar matahari bebas dia langsung kelihatan. Yang di dalam ruangan seperti apa, yang kita tutup seperti apa. Kita buka ternyata yang paling kecil yang mana? Yang di dalam ruangan tanpa cahaya matahari yang lebih kecil. Yang kena sinar matahari Bu. Yang tidak kena sinar matahari, terus satunya lagi kita tutup pakai kain. Mana yang paling kecil? Yang ditutup kain. Ini kita, yang cuma air yang ditutup pakai kain. Ya, kemudian karena kita sedang melakukan treatment itu percobaan, terus kita ambil ukuran Pak, kita bawa sentimeter. Nah kita ukur, oh yang ini panjangnya 6, dalam 3 hari dia bisa panjang 6 cm misalnya. Yang ini cuma 2 cm yang kena angin-angin aja. Yang di sini baru keluar kuncup. Dalam waktu yang sama, misalnya dibukanya kapan? 3 hari atau 4 hari. Nah, dengan demikian itu namanya apa? Treatment. Treatment itu kita melakukan satu percobaan. Nah, elastisitas juga begitu. Yang kita treat siapa Pak? Yang kita treat itu ada 2. Satu itu price ya, harga. Yang satunya lagi quantity. Kan tadi itu sebetulnya kita mau arahkan ke harga kan. Jadi misalnya begini Pak, yang produk atau komoditi yang paling sensitif apa? Saya ambil contoh bahan bakar. Betul ya? Ya Bu. Kemarin kita pemerintah diem-diem naikin, diem-diem naikkan harga BBM ya, bahan bakar. Ya, terus diem-diem lagi, ya kan? Naikkan harga pertalite, naikkan lagi pajak Bu. Nah gitu ya, diem-diem ini. Nah itu ya, diem-diem kan ini, silent ya. Tapi tiba-tiba datang ke POM, nggak bisa. Ini kasihan orang yang punya penghasilan tetap. Saya biasanya punya target, misal ini ya, anggaran saya 1 minggu mengisi dengan uang 100.000 misalnya, atau 200.000 untuk ngisiin bensin. Ya, bukan bensin lah, BBM aja ya, mau pertalite atau yang lain. Nah, kalau harganya naik, artinya apa, Pak? Artinya kuantiti kita naik, bertambah atau berkurang? Harga naik. Ayo. Berkurang. Kesejahteraan kita berkurang. Oke ya. Nah, berarti dengan kata lain, kemakmuran kita berkurang. Hati-hati jangan sebut kesejahteraan dulu ya, karena kesejahteraan itu welfare. Kalau Bapak sebut kemakmuran itu prosperity. Beda ya? Prosperity beda dengan welfare. Jadi nanti ada economic welfare, ada economic prosperity. Ya, oke. Sudah. Yang jelas kasat mata, saya biasanya kalau harga naik, ya pasti dong, dengan dana saya yang terbatas 200.000 untuk ngisi tangki mobil dalam jangka waktu seminggu, sekarang menjadi lebih kecil. Berarti apa? Saya nggak bisa dong jalan-jalan jemput temen ya. Teman baik saya nggak bisa, udahlah kita ketemunya di kampus aja misalnya begitu. Saya nggak bisa bawa Anda main dulu, nggak bisa. Kenapa? Ya BBM-nya naik gitu. Dampaknya ini sensitif banget Pak. Jadi kalau kita bikin, nah makanya pemerintah harus hati-hati dalam menaikkan satu macam komoditi, harus dilihat efeknya. Ya, side effect. Multiplier effect. Side effect dulu. Side effect-nya seperti apa? Side effect itu efeknya, efek sampingannya ya seperti apa. Nah, kalau itu ini hati-hati ya, bakal menyengsarakan enggak. Nanti kita rakyat itu enggak seperti yang diikuti oleh Pak Harto dulu.
kan dijaga sekali oleh Presiden Soeharto itu. Perutnya harus kenyang dan dia diberikan apa? Pesta, Pak. Pesta itu artinya hiburan gitu ya. Kita sebut aja pesta. Pesta itu hiburan maksudnya. Ya, jadi mau disuruh mode itu hiburan ya. Hiburan itu kan nggak selalu nonton musik, nonton sendera tari, kan nggak selalu begitu. Dia tamasya itu sudah hiburan ya, dalam arti luas ya, skop yang luas ya. Jadi ini dijaga. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga itu, apa akibatnya? Chaos nanti itu. Ya, orang di sana sini demo, ya, ini nggak dibayar THR, demo, nggak tepat waktu, pengusaha membayar apa, gaji keberapa ya, istilahnya ke-13 atau demo kan gitu ya. Nah karena itu sensi, ya, sensi sekali. Nah oleh sebab itu kita selalu hitung ini Pak, elastisitas biaya isi, elastisitas dari cost kita. Berapa itu? Besarannya adalah persentase, ini Anda harus sudah rubah dalam persen ya, yaitu apa? Berapa persentase total cost bandingkan terhadap persentase output ya. Jadi ini ada yang ini ada delta TC terhadap delta Q. Do TC, do Q ya. Nah, silakan nanti ada sudah ini ada pakem ya. Pakem itu pedomannya ya. Hubungan antara elastisitas biaya dengan return to scale. Anda bisa lihat jika ATC lebih kecil dari delta Q, maka ini elastisitas biayanya kurang dari 1, return scale-nya nggak usah ditanya, pasti dia increasing. Karena sudah ada pakem. Kemudian kalau ATC, ini kan tandanya kurang ya, lebih kecil atau kurang dari. Nah kalau ini same, ya, persentasenya sama, maka SC-nya same, sama dengan 1 patokannya. Nah, Anda akan ketemu konstan ya. Kalau ini lebih besar, ATC-nya lebih besar dari persentase delta Q, maka Anda akan dapat elastisitas biaya lebih besar 1, maka return to scale-nya adalah decreasing. Ini aja jadikan patokan ya. Beruntung kita sudah ada pakemnya, jadi tinggal ngikutin ya, kita tinggal nerapin. Sudah enak banget ya. Ya, kita harus terima kasih kepada para pendahulu ini ya, para ahli terdahulu yang sudah menemukan ini gitu ya. Nah, ini untuk biaya, elastisitas biaya, kemudian biaya rata-rata jangka panjang ya. Nah, tadi saya katakan jangka panjang itu long term, short term. Apa bedanya? Kan 2. Short term itu selalu kita gunakan sepanjang ada satu variabel yang tidak bisa kita dalam waktu yang relatif singkat kita rubah, maka itu kita sebut short term. Tapi kalau long term itu artinya semua variabel produksi bisa kita rubah semua. Yaitu jangka panjang, Pak. Gitu. Ya. Jadi skala pabrik mau dirubah-rubah, silahkan gitu ya. Nah, contoh yang kasat mata. Kasat mata ya, saya ambil aja sektor yang paling dekat dengan kita. Siapa? Primary sektor, sektor pertanian. Ya. Kalau secondary sektor, sektor industri, kita masih mikir. Ya, pertanian aja, nggak ada Bapak dan Ibu yang nggak kenal namanya petani. Kenal ya? Kenal ya? Nah, kalau saya tanya sekarang, saya mau produksi nih, menghasilkan padi. Ya, apa yang harus saya siapkan? Bibit, Sarprot ya. bibit, Sarana produksi. Lahan. 1. lahan, Nah, nomor 1 harus ada lahannya dulu, jangan lupa ya. tenaga kerjanya. Nah, itu sumber tenaga kerja. Oke, terus ada modal nggak di situ? Modal biaya ya, modal uang. Modal itu nggak selalu ini ya Pak, peralatan, mesin itu modal ya. Ada ya, di situ ada. Oke, nah sekarang saya tanya, kira-kira kalau saya bekerja, katakan saya itu bukan saya itu adalah Anda. Saya bekerja, mau produksi di sektor pertanian. Yang menjadi fake-nya apa? Variabel yang fake. Variabel yang fix tuh membayar petaninya Bu, tenaga kerja. Enggak. Maksud saya
dari faktor produksi, mana yang kira-kira kan tadi Bapak sudah sebut, ada lahan, oke, ada tenaga kerja, oke, ada bibit katanya oke, mungkin ada mesin, oke, ya bla-blanya,